Sebuah kisah klasik dari Deli Tua yang tidak bisa dilewatkan adalah legenda Putri Hijau. Seorang putri nan cantik jelita yang hidup pada masa kerajaan Aru beberapa abad silam. Alkisah, putri ini dilahirkan bersama dua saudaranya yang masing-masing jelmaan ular naga dan jelmaan meliam kuntung. Suatu hari kerajaan Aru diserang kerajaan Aceh gara-gara niatnya melamar Putri Hijau ditolak. Disinilah ular naga berperan. Dia menyelamatkan Tuan Putri dari kapal musuh di Selat Melaka saat Tuan Putri diculik. Sedang meriam menembakkan amunisi hingga panas dan pecah. Pecahan meriam ini sekarang ada di Istana Maimun Medan sebagai situs meriam puntung. Peninggalan sejarah itulah kini ada di Deli Tua, berupa pancuran air tempat Putri Hijau bersih-bersih membasuh badan. Lokasi peninggalan bersejarah itu disebut Pancur Gading. Pernah dengar Pancur Gading? Pernah. Apa itu? Kayak tempat wisata gitu. Di mana itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau Putri Hijau? Tahu. Apa itu? Tempat permandian. Di manakah Pancur Gading dan situs budaya Putri Hijau? Untuk mengunjungi tempat itu, saya memilih salah satu jalan yang terakses dengan Pancur Gading. Di sini, kita dapat melalui Pekan Deli Tua lewat jalur jalan ke Pamah. Sampai di belokan, terus kita menuju jalan Pantai Bunga. Di ujung jembatan ini, sebenarnya ada jalan setapak untuk menuju lokasi Pancur Gading, tapi jalannya setapak melewati kawasan perladangan. Ada satu lagi, lewat jembatan, terus menuju jalan perumahan Putri Deli. Agak sulit menemukannya memang, karena tidak ada navigasi jalan sebagai petunjuk. Satu-satunya cara adalah tanya penduduk atau warga di sana. Terus tak begitu lama kita akan sampai ke lokasi benteng Putri Hijau. Pemerintah daerah Sumatera Utara rupanya telah memugar kawasan itu sebagai cagar budaya situs benteng Putri Hijau. Pancur Gading salah satu destinasi yang ada dalam cakupan situs benteng Putri Hijau. Ada beberapa destinasi lain seperti Taman Edukasi dan galeri situs benteng Putri Hijau, serta kisah-kisah menarik lainnya yang bisa kita ceritakan di lain waktu. Pancur Gading berada di kawasan benteng Putri Hijau, yakni benteng yang memanfaatkan kontur alam peninggalan sejarah Kerajaan Aru. Berada di bawah bukit dekat Sungai Deli di kawasan Deli Tua. Perlu kita jelaskan, perspektif Deli Tua pada masa itu adalah kawasan yang luas meliputi, kalau sekarang ini, sebagian kawasan Namorambe,
Pekan Deli Tua, sebagian biru-biru hingga sebagian kawasan Patumba. Itu makanya makam Goca Pahlawan seperti dalam video sebelumnya kita temukan di daerah Patumba, Deli Serdang. Goca Pahlawan adalah pendiri kawasan Deli Tua dan datang setelah Kerajaan Aru. Destinasi Pancur Gading secara administratif sekarang ini berada di Desa Deli Tua, Kecamatan Namurambi, berbatasan dengan sebelah barat kawasan Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua. Berada di lokasi Pancur Gading terasa sungguh sejuk karena di lingkungannya ditumbuhi rumpun bambu. Ada gazebo berornamen karo tempat pengunjung duduk-duduk dan kolam renang tempat anak-anak bermain dan berenang. Dan inilah air pancuran yang melegenda itu, tak lain berupa pancuran yang disebut dengan Pancur Gading. Disitulah konon Putri Hijau mandi atau membasuh badan. Memiliki 3 pancuran yang bersumber dari bukit dan airnya yang bening. Konon airnya hingga kini tidak pernah mengering. Air Pancur Gading dipercaya warga dapat menyembuhkan dan membersihkan tubuh dari hal-hal yang buruk. Karena itu, pancuran ini juga kerap digunakan sebagian warga sebagai ritual tertentu dan tradisi pangeran setiap bulan Ramadan. Dari Pancur Gading, saya bergeser kira-kira 200 meter. Ada satu lokasi pancuran lagi. Pancuran ini terdiri dari 2 pancuran dengan kondisi air sama bersihnya dengan Pancur Gading. Pancuran ini dinamakan dengan Pancur Panglima. Ada juga yang menyebut sebagai Pancur Pangeran. Di sebelah Pancur Panglima ini terlihat bangunan tempat persembahan, semacam altar pembakaran dupa, tempat orang memuja dan berdoa bagi yang mempercayainya. Sahabat, Pancur Gading adalah sebuah tempat warisan budaya masa lalu yang hingga hari ini dilestarikan sebagai bukti sejarah. Mari pelajari sejarah sebagai sebuah cara mengetahui peradaban silam untuk memahami jati diri sebuah bangsa. Sebagai bangsa berkultur majemuk, kita harus memahami keanekaragaman budaya yang ada, agar sikap dan tindakan kita lebih adil dan bijaksana. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu.